Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas hukum keimigrasian B yang terdiri dari Muhammad Rangga Rantis, Sabina Devi, dan Tunggal Bayu Laksono akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana, khususnya dalam KUHP. Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama, kita harus tahu bahwasannya KUHP itu sendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHP itu ada dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Oke, kita bahas yang pertama ya. Unsur subjektif adalah segala unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Nah, dalam kejahatan yang banyak beredar sekarang, unsur kesalahan-kesalahan dalam suatu kejahatan bisa terjadi karena adanya yang pertama kesengajaan atau dolus, yang mana tindak pidana bisa terjadi karena adanya mens rea atau niatan buruk dari pelaku pembuat tindak pidana terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu kealpaan atau culpa, yang terjadi karena ketidaksengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kedua hal ini mengacu pada kalimat yang berbunyi geen straf zonder schuld, atau yang berarti tidak ada hukum jika tidak ada kesalahan. Yang berarti bahwasannya suatu hukuman dapat diterapkan kepada seseorang apabila terdapat bukti yang membenarkan kesalahan yang dibuat oleh seseorang. Selanjutnya ada unsur yang kedua, yaitu unsur objektif. Nah, unsur objektif ini merupakan segala sesuatu yang muncul dari luar diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi 1. Perilaku manusia yang dapat dibedakan menjadi aktif dan pasif. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan perilaku manusia yang aktif ataupun pasif sesuai dengan uraian delik yang menyertakannya. Sebagai contoh dalam pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang akan dapat dibuktikan pada saat persidangan mengenai unsur aktif ataupun pasifnya berdasarkan delik penyertaannya. Yang kedua, adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut atau yang sering disebut dengan kausalitas, yang berarti bahwasannya unsur ini menyebabkan suatu kerugian bagi pihak lain. Sebagai contoh ialah pada pasal 351 KUHP yang berisikan tentang penganiayaan terhadap orang lain. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan pelaku tindak pidana terhadap objek penganiayaannya yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang ketiga, adanya sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Hal ini berarti bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Dan yang terakhir ialah mengenai keadaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam pasal 45 KUHP, di mana jika seseorang yang belum berusia 16 tahun tidak dapat dipidana dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Keadaan-keadaan tersebut yang termasuk merupakan unsur objektif tindak pidana. For your information aja nih guys, kalian tahu gak sih batas-batasan umur dewasa menurut yang ada di undang-undang? Nah, yang pertama, jadi kalau menurut KUHP Perdata itu 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, menurut UU Perkawinan yaitu UU 1/1974 Junto 16/19. Itu laki-laki dan perempuan berada di usia 19 tahun. Yang ketiga, lalu yang tadi kita bicarakan tentang KUHP yaitu di usia 16 tahun. Dan yang terakhir, di Dukcapil di usia 17 tahun. Nah, gitu dulu aja penjelasan materi dari kami mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Semoga teman-teman mengerti dengan penjabaran yang sudah kami paparkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya.